Oke, jika sudah ready, boleh on cam kembali ya, Mam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Ramadan Hijau bersama Mama Berkelodi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah sebentar lagi nih mendekati Ramadan ya, sudah Hamin 7 banget. Gimana teman-teman, udah ada persiapan apa? Udah menyiapkan persiapan menu apa nanti, sahur nanti atau berbuka? Atau sudah kepikiran beli takjil apa dan bahkan memikirkan pakai baju lebaran apa? Jadi di sini teman-teman, selamat datang kembali saya ucapkan di webinar kami. Saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah hadir, sudah nyiapin strategi masak ya, Bun. Nah, silakan teman-teman yang baru saja hadir mengganti username dengan nama strip domisili. Seperti itu ya. Oke, perkenalkan saya Sarah selaku host pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, menemani teman-teman semua untuk kembali mempersiapkan, prepare kembali Ramadan yang akan sebentar lagi datang. Dan dengan sambil kita juga harus mempersiapkan dengan baik agar berkah Ramadan kita dengan menjaga alam kita, karena webinar pada malam hari ini khusus dipersembahkan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2024 yang bertepatan pada tanggal 21 Februari kemarin. Sebelum memasuki rangkaian acara, saya terlebih dahulu memberitahu teman-teman agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah talk show. Talk show akan berlangsung selama 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung selama 15 menit. Tanya jawab ini kita akan berlangsung, yang sesi pertama itu secara live. Teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Setelah raise hand akan saya pilih beberapa teman-teman yang akan bertanya nanti, kemudian langsung dijawab oleh narasumber. Kemudian sesi kedua adalah kita akan tanya jawab melalui link Slido yang sudah disiapkan. Oke? Jadi teman-teman, jika sudah ada list pertanyaan, boleh langsung cek aja link Slido yang ada. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang hampir mirip-mirip nih, boleh vote aja pertanyaan yang sudah tersedia ya, teman-teman. Dan pastikan teman-teman mohon perhatiannya menggunakan nama teman-teman ketika bertanya di link Slido ya, biar kita sambil menyapa-nyapa juga nih. Seperti itu, jadi nggak anonimus ya. Oke. Kita lihat kembali. Baik, webinar Ramadan Hijau kali ini kita akan mengambil tema Ramadan Hijau dengan slogan Meraih Berkah Tanpa Nyampah, diorganisir oleh Mama Berkelodi. Kita akan mengenal dan masuk ke agenda inti. Jadi agenda inti kita akan disampaikan oleh narasumber yang kece banget. Di sini sudah saya tampilkan. Di sini sudah saya tampilkan ya. Narasumber kita yaitu adalah Mam Widya Anggia Vicky. Biasanya kita panggil dengan Mam Vicky. Jadi bisa cek juga IG-nya, akun IG-nya. Beliau merupakan alumnus sarjana dari ITS Surabaya, dan aktivitas terkini beliau aktif sebagai direktur Mama Berkelodi, sebagai konten kreator. Kalian bisa cek langsung ke IG Mam Vicky, karena memang konten-konten Mam Vicky ini sangat insightful ya. Dan juga sebagai learning program officer di Ibu Punya Mimpi. Masya Allah, positif banget ya, Mam. Oke, langsung aja aku sapa-sapa Mam Vicky, narasumber kita. Mam Vicky, apakah sudah hadir di sini? Halo, selamat malam. Halo Mam Vicky, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sarah, apa kabar nih? Sehat juga insya Allah. Mam Vicky udah standby ya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Udah siap, udah. Oke, teman-teman, sebelum kita ke narasumber, boleh nih di komen-komen apa ya? Komen-komen
yuk yuk gitu, karena kita mau cek dulu sound dari teman-teman sudah pada hadir belum? Udah pada hadir belum nih? Hadirkah? Boleh komen hadir gitu. Di chat aja atau enggak kasih emot-emot hadir gitu ya. Oke, ada Anita, ada Rahmadia dari Cilengsi, dari partisipannya banyak juga ya, dari Ngawi ada, Tangerang, Depok, Madiun, Bekasi, Magelang, Mbak Vera, selamat datang semuanya. Baik, sudah 19.11, kita langsung saja ya, Mam Vicky sudah siap juga untuk menyampaikan materi dari Ramadan Hijau pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru hadir. Waktu dan layar saya persilakan, Pak Vicky. Terima kasih, Mam Sarah. Assalamualaikum, Mam semua. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Anyway, suara aku cukup keras atau kurang keras? Boleh diinfo di kolom chat ya, Mam. Karena anak aku lagi tidur, jadi aku agak menjaga suara biar nggak terlalu heboh gitu. Oke. Cukup sih dari kolom komen ya, Mam. Oke, cukup ya. Ntar aku pinggirin ininya, aku slideshow dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hijau, Mama semua yang hari ini hadir. Masya Allah ada 44 orang. Semoga hari ini bisa mendapatkan ini ya manfaat sesuai dengan yang diharapkan dengan kita ikut webinar Ramadan Hijau, meraih berkah tanpa nyampah. Karena memang ini ya udah deket banget kita tinggal seminggu lebih sedikit lagi kita akan Ramadan gitu ya. Jadi selain menyiapkan fisik, menyiapkan hati juga gitu ya, kita juga perlu nih persiapan-persiapan, apalagi kita terutama sebagai ibu-ibu gitu ya. Ini biasanya yang paling excited gitu kan menyambut Ramadan karena segala persiapan di rumah tangga pasti hmm, kita ibu-ibu nih sebagai pusatnya gitu. Nah, aku sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah sempat diperkenalkan Mam Sarah, terima kasih. Jadi salam kenal kembali Mama semua. Aku Vicky, aku orang Gresik gitu ya. Jadi aku tuh di Jawa Timur tinggalnya. Aku seorang ibu, satu anak, kemudian insya Allah juga praktisi zero waste di rumah. Jadi sudah belajar menerapkan zero waste sejak tahun 2021 dan masih terus berlanjut belajarnya serta suka bikin konten juga, boleh intip-intip di Instagram atau di TikTok, lumayan lumayan sering bikin konten, nggak tiap hari bikin kontennya. Karena jadi ibu-ibu tuh ya, maklum ya, kesibukannya banyak gitu ya. Terus juga Alhamdulillah sebagai direktur dari Mama Berkelodi gitu. Salam kenal Mama semua. Oke, aku akan lanjut next. Nah, kalau nih aku panggilnya teman-teman aja, aku lebih enak panggil teman-teman. Teman-teman di sini dengar kata Ramadan gitu. Kira-kira yang kepikiran tuh apa sih? Boleh dong di kolom chat kita sambil ngobrol santai aja nggak apa. Kalau dengar kata Ramadan takjil, terus apalagi nih kalau dengar Ramadan bukber buka bersama, bener banget nih. Buka puasa bareng, takjil, apalagi nih pas Ramadan yang bener banget tuh suka banget ya jajan warna-warni kan bikin seneng ya. Terus apalagi nih kira-kira yang kepikiran kalau Ramadan, Lebaran gitu, pasti nggak jauh-jauh dari baju Lebaran, bener nih ngabuburit, betul baju Lebaran, ngabuburit, THR, bangun sahur, masak, berbagi, betul. Semuanya banyak banget ya yang kita kepikiran gitu kalau pas lagi Ramadan tuh sirup gitu kan, Amin sebulan aja di Indomaret tuh udah pada banyak sirup gitu kan. Nah,
Kalau kita ngomongin Ramadan, pasti yang kepikiran itu tadi yang sudah teman-teman semua sebutkan gitu ya, mulai dari buka puasa bareng, nyari takjil, berbagi gitu ya, entah yang suka bagi-bagi takjil di pinggir jalan itu biasanya pas mau buka puasa atau pas lagi sahur on the road gitu, terus beli baju baru, kirim hamper buat keluarga, terus mudik, silaturahmi sama keluarga, masak-masakan opor dan lain sebagainya yang jarang kita temui di hari-hari biasa gitu ya. Intinya kalau kita ngomongin Ramadan itu yang terpikirnya adalah tentang kebaikan, berbagai macam kebaikan, keberkahan dan sukacita. Aku yakin nggak ada yang bersedih ya menyambut Ramadan. Kita semua bahagia gitu. Alhamdulillah masih diizinkan, semoga Allah izinkan gitu ya bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Kumpul keluarga, kue lebaran, benar semuanya tuh yang menyenangkan gitu kan. Jarang nih yang nyebut tadi sampai atas tuh nggak ada yang menyebutkan sedih, mau Ramadan gitu, nggak ada ya gitu. Semuanya happy-happy. Kebaikan, keberkahan, sukacita deh semuanya intinya tuh. Nah, tapi familiar nggak sama apa yang ada di slide nih kalau pas lagi Ramadan tuh? Dia biasanya banyak makanan yang kebuang, terus karena sering kirim paket buat keluarga, kirim hamper, sampahnya juga tambah banyak, sampah bubble wrap gitu ya. Terus pas lagi sholat Id, biasanya karena nggak bawa alas dari rumah, ya koran bertebaran di mana-mana, nggak dibawa pulang gitu ya, habis selesai sholat Id gitu. Ayo ngaku siapa yang kalau habis sholat Id korannya nggak dilipat dibawa pulang. Terus bungkus makanan itu juga sangat banyak ya, karena tadi orang berlomba-lomba untuk berbagi gitu ya, bagi-bagi takjil, bagi-bagi sahur gitu ya, bagi-bagi ke tetangga, semuanya tuh bagi-bagi gitu kan. Hawanya tuh udah menyenangkan banget gitu ya berbagi, tapi sayangnya tuh nih sampahnya ini jadi tambah banyak juga gitu. Ditambah juga karena ini ya, dari kecil tuh kita didoktrin gitu ya sama lagu kalau Lebaran itu beli baju gitu ya. Jadi seringnya kita suka beli baju gitu pas Lebaran. Kadang nggak cuma satu pasang gitu ya. Buat nanti ke mertua baju warna ini, nanti ke orang tua baju warna ini, nanti buat keliling gitu ya ke teman-teman kantor suami gitu ya pakai baju warna ini. Kali Lebaran aja beli bajunya kadang 3 setel gitu, 3 pasang gitu ya. Padahal belum tentu kita membutuhkan itu. Dan semua ini tadi ya Ramadan yang kita sambut dengan penuh sukacita, kebahagiaan, terus keberkahan itu ternyata kok banyak hal yang identik sama sampah gitu kan jadi sedih ya gitu jadi sedih gitu kenapa why gitu. Nah teman-teman ada beberapa fakta gitu yang menarik ya dan ini berdasarkan data bukan aku mengada-ada gitu ya. Ini memang berdasarkan data dan juga ada di banyak berita bisa teman-teman temukan sendiri beritanya kalau mau gitu bahwa ternyata di bulan Ramadan itu volume sampah itu justru makin banyak. Kan aneh ya, kita puasa makan tuh cuma 2 kali. Hari biasa kita makan 3 kali kan ya, pagi, siang, malam gitu. Nah puasa ini kita makan cuma 2 kali. Kenapa kok sampahnya jadi tambah banyak gitu? Bukannya harusnya makannya tambah sedikit gitu ya, tapi kok sampahnya jadi tambah banyak gitu. Kan jadi bertanya-tanya kenapa gitu. Dan jumlah volume sampah ini ternyata kalau di bulan Ramadan di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia itu naik 10-20%. Nah, kalau normalnya sehari-hari itu kita ada 48.000 ton. Ton loh ya, 48.000 ton. Berarti itu 48 berapa tuh? Kalau dijadiin kilo berapa tuh? Satu truk sampah yang gede itu yang kuning atau apapun warnanya itu sekitar 2 ton. Sorry, sekitar 2,5 ton. Berarti kalau misal 48.000 ditambah 10%-nya berarti anggap aja 50 ya 55 ton 55.000. Nah, itu berapa banyak tuh berapa truk gitu ya. Sebanyak itu gitu. Gak bisa ngebayangin, aku juga nggak bisa ngebayangin karena saking banyaknya sampah yang kita hasilkan gitu. Hari biasa aja udah banyak gitu ya, tambah puasaan tambah banyak lagi kan sedih gitu ya. Kita udah niatnya ibadah, berbagi, tapi kok malah menghasilkan sampah gitu kan. Mirisnya adalah itu. Nah, lalu terus ada satu di kemarin aku habis dengerin ini presentasi salah satu ini ya aktivis lingkungan juga beliau bahas gini.
kalau bulan puasa itu kan kita diajarkan ya sebagai umat muslim bahwa semua setan itu dikerangkeng gitu ya, semua setan itu ibarat nggak ada nih gitu kan, yang, apa tuh, yang menggoda kita gitu ya, menarik hawa nafsu kita untuk berbelanja atau untuk makan, itu nggak ada gitu ibarat. Nah, tapi faktanya kok ini sampah tambah banyak gitu, berarti tanda tanya kan, setannya nih setan beneran apa setan setan berkepala manusia gitu. Jadi, ya itu sedikit refleksi aja sih untuk kita gitu. Aku akan next. Nah, sebagai umat muslim, aku, mohon maaf mungkin kalau di sini ada yang bukan muslim yang join gitu ya, aku, sedikit menyampaikan ini bahwa kita sebagai umat muslim gitu, sudah jelas di dalam Al-Qur'an itu ada sangat banyak sekali perintah, ada sangat banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan alam, untuk kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi gitu. Dan salah satunya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang mana, di sana disebutkan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi, semoga jangan sampai kita kena dampaknya dulu, semoga jangan sampai kita kena hal negatifnya dulu, baru kita nanti insaf gitu. Nah, baru nanti kita, bertobat gitu, baru kita nanti nggak nyampah setelah kita kena dampak negatifnya, setelah kita kena bencana gitu, jangan sampai seperti itu. Nah, kita mumpung akan mendekati Ramadan, di mana kalau kita berbuat baik tentu pahalanya akan lebih banyak gitu ya. Nah, makanya kita manfaatkan nih kesempatan ini, selain kita ibadahnya makin khusyuk, kemudian makin mendekatkan diri sama yang di atas, kita juga harus gimana caranya kita tidak memproduksi lebih banyak sampah, karena sampah ini faktanya banyak sekali dampak negatifnya untuk orang lain dan juga untuk, alam gitu, yang mana itu jelas perintahnya kita tidak boleh merusak gitu ya sebagai, khalifah gitu ya di muka bumi. Seperti itu. Nah, aku next dulu. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum, tahu bahwa sebenarnya tahun 2014 MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang mana di situ isinya adalah bahwa kita sebagai muslim itu wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang untuk kemaslahatan, serta menghindarkan diri nih dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf gitu ya. Aku di sini bukan mau ceramah agama atau apa, tapi yang jelas ini ada loh lembaga keagamaan yang kita percaya ya MUI ya di Indonesia, dan ada legalitasnya, sudah jelas mengeluarkan fatwa seperti ini. Di Al-Qur'an juga sudah jelas perintahnya untuk kita tidak merusak lingkungan gitu. Lalu, disebutkan juga di sini di fatwa ini bahwa membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan itu hukumnya haram gitu. Dan juga baik pemerintah, pengusaha itu wajib nih mengelola sampah, dan, menurut aku kita sebagai konsumen juga wajib untuk mengelola sampah yang kita hasilkan. Kita juga, bisa nih mendaur ulang sampah, dan itu di sini disebutkan bahwa hukumnya mendaur ulang itu adalah wajib kifayah gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca fatwa lengkapnya, nggak banyak kok, kayak cuma 4 atau 5 halaman. Linknya sudah ada di sini, nanti teman-teman bisa dapatkan materinya ya kalau sudah mengisi form feedback, nanti akan dibagikan di belakang. Jadi intinya sudah ada himbauan nih, sudah ada tuntunan juga dari MUI, Lembaga Keagamaan di Indonesia gitu ya, bahwa kita nih jangan deh ngerusak lingkungan gitu ya, itu. Nah, terus, kita bisa apa nih, kita bisa ngapain ya kira-kira di, selama puasaan ini, selama Ramadan ini, untuk biar sama kita nggak makin banyak tuh, kita bisa ngapain aja gitu. Kira-kira ada yang punya ide nggak, kita bisa ngapain aja? Boleh ya di-share di kolom komentar, atau mungkin yang udah pernah teman-teman lakukan gitu di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Misal aku nggak beli baju baru gitu kan, aku pakai bajuku yang lama gitu kan. Terus atau misal aku masak sendiri atau apa gitu, boleh ya di-share di kolom chat, kita sambil, diskusi gitu. Bawa wadah sendiri, ya itu, ini ya tantangan banget, apalagi yang suka jajan takjil di pasar takjil tadi, karena biasanya kan di sana ini ya, udah dibungkusin semua gitu, kita tinggal bayar, tinggal bawa pulang. Itu tantangan banget sih nyari pedagang yang kita masih bisa pakai wadah sendiri. Itu aku sendiri juga, mengalami kesulitannya. Nah, terus coba kita next slide dulu.
Nah, ini. Jadi teman-teman, kalau kita membicarakan tentang sampah, mengurangi sampah, berminim sampah, zero waste atau apapun itu, ini adalah yang selalu aku ingat dan aku jadikan pedoman. Ini diajarkan oleh salah satu guru aku dalam berzero waste gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang familiar gitu bahwa mencegah itu selalu lebih baik daripada kita memilah dan mengolah. Termasuk juga ya pepatahnya mirip kayak mencegah lebih baik daripada mengobati, itu sama itu juga berlaku ketika kita ngomongin urusan sampah gitu. Jadi kita mencegah sampah itu jauh-jauh lebih baik dibanding kita memilah atau mengolah. Meskipun mungkin mendaur ulang, setor ke bank sampah, terus kita bisa sambil foto, bikin story Instagram, wah aku daur ulang nih, setor ini ke apa namanya, ke drop point, itu pasti terlihat keren. Tapi percayalah teman-teman, mencegah untuk sampah itu tidak terproduksi, tidak masuk ke rumah kita, itu jauh-jauh lebih utama, jauh-jauh lebih banyak manfaatnya seperti itu. Karena bahkan ada salah satu hadis yang aku pernah baca juga bahwa mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita eh, memberikan kebermanfaatan gitu. Jadi meskipun mungkin barang-barang bekas, sampah-sampah itu bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan lagi, itu kan bentuk kebermanfaatan ya. Tapi jauh lebih baik kalau kita mencegah kerusakannya, karena ketika sampah itu diproduksi saja, dia sebenarnya juga sudah ada dampak negatifnya, sudah ada hal buruk yang terjadi ketika sampah itu diproduksi, nggak perlu sampai dia didaur ulang seperti itu. Jadi mindsetnya adalah kita ingat-ingat bareng-bareng bahwa mencegah itu lebih baik. Jadi mencegah kita nggak bawa pulang sampah itu jauh lebih baik daripada kita memilah sampah di rumah, nyuci plastik, atau mungkin kita mengompos, masukin ke biopori, dan lain sebagainya. Nah, di sini satu hal yang tidak lepas ketika kita membicarakan sampah ya, sampah gitu, baik sampah pas bulan puasa ataupun pas nggak bulan puasa, itu adalah sampah makanan. Sampah makanan ini adalah sampah paling banyak yang dihasilkan orang-orang di Indonesia dan bahkan mungkin orang-orang di dunia. Dan sumber paling banyak dari sampah makanan ini adalah dari rumah tangga, which is dari rumah-rumah kita, dari rumah aku, rumahnya teman-teman di sini yang hadir, itu adalah sumber sampah yang paling banyak di Indonesia saat ini. Berdasarkan data, kalau sampah makanan kita nih, Indonesia nih, dikumpulin, itu jumlahnya itu selama setahun itu sekitar 200 sampai 500 triliun, Mam. Bayangin itu duit seberapa banyak. Kalau misalnya kira-kira teman-teman tiba-tiba dapat duit 200 triliun gitu. Kayaknya kita udah nggak perlu kerja ya, gitu. Udah kita pakai duit itu aja gitu buat jalan-jalan tiap hari gitu. Dan ternyata sampah makanan yang kita buang selama 1 tahun itu bisa memberi makan 61 sampai 125 juta penduduk di Indonesia. Kan miris ya, kita ngebuang-buang makanan nih, satu sisi kita ngebuang-buang makanan, tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita yang ternyata itu kelaparan. Ada data yang menyebutkan bahwa Indonesia itu kan ini ya penyumbang, salah satu penyumbang sampah makanan terbanyak di ASEAN. Tetapi di sisi lain, warga Indonesia nih, penduduk Indonesia itu adalah juga termasuk ini ada di jajaran 5 besar atau 7 besar, aku kalau nggak salah, negara paling lapar gitu ya. Kan aneh gitu ya. Ibarat tuh tetangga yang kanan nih buang makanan gitu ya, makanannya kebanyakan. Nah, tetangga yang kiri ini mereka nggak punya makanan untuk dimakan gitu, kan miris gitu ya. Jadi itu harapannya jadi pengingat bahwa sampah makanan ini adalah salah satu sumber masalah gitu. Dan mungkin kalau teman-teman aware juga di tahun 2023 itu kita ada kebakaran tempat pembuangan akhir. Mungkin teman-teman di sini ada yang warga Bandung atau warga apa namanya Malang gitu ya, atau beberapa daerah lain itu yang merasakan dampak TPA ditutup, TPS ditutup, yang nggak ngebolehin kita sebagai warga ngebuang sampah. Itu pasti aware dengan isu TPA kebakaran ini, karena TPA-nya tuh udah nggak kuat teman-teman, tempat pembuangan sampahnya tuh udah nggak cukup nampung sampah kita dari rumah-rumah ini. Dan sampah makanan ini adalah salah satu penyebab kebakaran itu terjadi. Jadi kalau ada kebakaran TPA itu bukan karena lagi kemarau panjang teman-teman, itu hanya pemicu saja, tapi penyebab utamanya itu adalah sampah makanan, sampah organik tepatnya ya. Jadi sampah organik kita itu
Iya benar, sekarang udah pada biasa lagi. Kemarin pas lagi kejadian itu kan ramai banget ya di mana-mana, bahkan di Bali juga ada TPA yang kebakaran, ada 2 TPA yang kebakaran. Kalau di total itu ada 30 lebih TPA, ada 35 lebih, 35 TPA yang kebakaran di Indonesia sepanjang tahun kemarin, sepanjang tahun 2023. Dan oh ya, aku tadi sama ini. Jadi yang menyebabkan kebakaran itu bisa terjadi adalah adanya gas metana, teman-teman. Gas metana itu dihasilkan oleh siapa? Oleh sampah organik yang kita buang ke TPA dengan cara dibungkus kresek. Saya coba di sini ngaku yang masih buang sampah organiknya dicampur di dalam kresek, dimasukin ke kantong, dicampur sama plastik, sama yang lain, terus dibuang ke tempat sampah. Masih ada. Nggak apa-apa kalau masih ada. Hari ini teman-teman jadinya belajar gitu bahwa ternyata membuang sampah yang dicampur gitu ya, jadi sisa nasi basi, terus potongan sayur, kulit buah, terus teman-teman campur sama tisu, sama plastik bekas paketan, atau apapun lah sampah lain, dikeresekin jadi satu. Iya benar bersih dan hilang dari rumah kita. Tapi itu berpindah tempat teman-teman. Itu nggak hilang dari muka bumi, itu pindah tempat ke TPS, ke TPA gitu ya, ke Bantar Gebang tuh yang tingginya udah naudzubillah gitu kan, itu sampah warga daerah Jakarta sana kan gitu. Jadi sampah kita itu hanya berpindah tempat, tidak hilang. Nah, itulah yang menyebabkan si sampah organik ini kan sudah naturalnya, sudah hukum alamnya dia akan terurai ya, karena dia memang organik, dia akan terurai kembali ke bentuk asalnya, kembali ke tanah. Tapi proses penguraiannya itu jadi nggak berjalan sempurna, nggak berjalan sesuai kodratnya gitu ya, karena dia dibungkus kresek tadi, dia nggak dapat udara, dia nggak dapat udara. Jadi proses penguraiannya akhirnya berjalan secara anaerobik, nggak dapat oksigen. Nah, itulah yang menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini teman-teman kalau dia meledak, wah itu luar biasa banget ledakannya. Eh, dan ledakan gas metana ini pernah terjadi juga di TPA ya tahun 2015, yang itu akhirnya eh, lahirlah gitu ya kita memperingati yang namanya Hari Peduli Sampah Nasional itu karena ada tragedi itu teman-teman, ada TPA tempat pembuangan sampah, pembuangan akhir yang pernah meledak di Lui Gajah. Di Lui Gajah itu bahkan sampai menewaskan 150 lebih orang gitu. Bayangin kalau itu ada sampah kita salah satunya di situ, apa enggak kita dosa tuh kira-kira. Nah, balik lagi kita ngomongin ke sampah makanan. Saat Ramadan, kita kan makan hanya 2 kali nih teman-teman, buka puasa dan sahur gitu ya. Nah, harusnya logikanya kita makan tuh kan jadi lebih sedikit. Bener nggak? Kita makan harusnya lebih sedikit ya, karena cuma sahur dan buka puasa. Dan bahkan berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalau buka puasa tuh kadang sedikit aja tuh udah kenyang. Bener nggak? Tapi ada satu fenomena, kita justru kalau lagi puasa tuh suka banget nimbun makanan gitu ya, lagi jalan nih misal di tadi pasar takjil gitu ya, kita jalan di pasar takjil ngelihat jajanan nih macam-macam, ada gorengan, ada es campur, terus ada es apalagi tuh yang warna-warni, terus ada sayuran macam-macam, enak banget lah nggak usah masak, pokoknya semua aja dibeli gitu ya, kayak kayak lapar banget nih sekarang, nanti kayaknya aku bisa makan sebanyak ini gitu. Faktanya nanti ketika pas udah buka puasa, yang dimakan paling kurma sebiji atau mungkin teh manis gitu ya setengah gelas, terus paling sama gorengan satu gitu, gorengan satu atau sama jajan kue satu, udah habis itu kenyang, padahal yang dibeli tadi sekresek, yang dimakan cuma 2 gitu ya, yang dimakan cuma teh seseruput, cuma kurma 2 biji gitu. Kenapa gitu ya, kenapa kita kok kayak kalap gitu kalau bulan Ramadan. Nah, terus jadi akhirnya apa? Udah beli makanan banyak kan pasti sayang tuh. Ah, sayang nanti dimakan deh pas sahur gitu ya. Masukin dia ke kulkas gitu. Nah, nih di kulkas ditumpuk-tumpuk kayak gini. Nih, punten gambarnya hilang. Gambar apa? Beli sayur tadi belum kemakan. Masukin dia ke kulkas. Siapa tahu nanti dimakan pas sahur. Ternyata pas bangun sahur, bangunnya udah mepet-mepet gitu ya. Cuma minum air putih, gitu. Terus makan buah atau makan nasi sesendok. Udah habis itu nggak kemakan lagi, nggak kemakan nih yang kita beli banyak tadi pas lagi jajan di apa namanya pasar takjil. Kenapa gitu? Kenapa kita kok seperti itu? Ya itu tentu refleksi dan juga pertanyaan untuk diriku sendiri juga ya.
Karena kadang juga masih suka khilaf ya, mohon maaf ibu-ibu gitu ya, suka excuse-nya gitu kan, beralasannya gitu, ya hobi hobi belanja ibu-ibu gitu. Ya kenapa? Kenapa itu harus dijadikan alasan untuk kita menimbun makanan yang sebenarnya nggak kita butuhkan, yang akhirnya berujung apa? Dibuang gitu kan, jadi masalah gitu. Padahal ada banyak saudara kita yang kelaparan gitu. Kenapa kok kita semudah itu membeli makanan hanya karena kita mampu gitu ya. Padahal bisa jadi kita sebenarnya nggak butuh itu. Ya ini pertanyaan refleksi aja untuk kita renungi masing-masing ya. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa mencegah sampah makanan nih teman-teman kalau pas bulan Ramadan? Tadi udah sempat ada yang sharing juga di kolom komentar ya, beli makan secukupnya, bener banget teman-teman. Jadi yang paling utama adalah ketika kita bulan puasa, kan bener kita ini ya nggak makan seharian gitu ya dari apa namanya habis sahur sampai nanti buka puasa kita nggak makan nih. Nah, kita karena makannya yang sebelumnya 3 kali jadi hanya 2 kali. Jadi kita perlu menyadari nih, kita perlu menyadari, mencari tahu dan mengenali kebutuhan nutrisi saat puasa itu seperti apa. Makanan apa saja yang seharusnya kita makan yang itu bisa, memenuhi kebutuhan kita, karena seharian nggak makan gitu, tapi bisa tercukupi dalam, 2 kali makan tadi di buka puasa dan, di saat sahur gitu. Teman-teman nanti bisa baca panduannya, di link ini sudah aku sematkan di sini linknya. Ini panduan dari Kementerian Kesehatan, jadi kayak, makanan apa aja sih yang sebaiknya kita makan gitu ya, untuk bikin kita misal nggak lemes, untuk bisa mencukupi kebutuhan air kita, kebutuhan cairan gitu ya, dan, tentu yang paling utama adalah ingat bahwa kita harus berpedoman pada isi piringku gitu ya. Bukan karena lagi puasa terus, kalap gitu ya, pas buka puasa yang dimakan nih segala gorengan, segala kue-kue yang manis-manis gitu, yang bertepung, gulanya tinggi, jangan seperti itu gitu ya. Tetap utamakan kita makan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan, panduan isi piringku gitu ya. Jadi tetap ada karbohidratnya, ada proteinnya, perbanyak buah dan sayur, karena itu juga bisa jadi salah satu sumber, cairan tubuh kita ya, karena kita seharian kan nggak minum gitu. Dan juga, lemak tetap harus dipenuhi semua gitu. Dan, perkara kita minum air juga perlu diatur gitu, biar kita nggak dehidrasi itu gimana, gitu. Nah, lalu yang kedua nih, agar, setelah kita tahu nih kebutuhannya kita tadi apa gitu ya, kita bisa bikin planning, bikin rencana, kita kira-kira perlu belanja apa aja gitu ya. Nah, belanjanya di sini nggak cuma tentang belanja sayur atau bahan makanan, tapi juga mungkin kalau kita, beli makanan yang udah matang gitu ya. Misal, "Aduh kayaknya aku nggak bisa masak deh," gitu, "kayaknya, udah aku mau ibadah aja nggak mau masak," gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi tetap, usahakan untuk merencanakan itu. Jadi belinya nggak kalap, belinya nggak semua-semua dibeli gitu. Jadi bikin planning, misal hari ini, "Oh hari ini aku mau makan ini," gitu, aku nanti berarti belinya ini aja gitu, nggak semuanya dibeli gitu. Termasuk mungkin kalau belanjanya, pakai sistem meal plan gitu ya, belanjanya seminggu sekali aja gitu di pasar, itu juga nggak apa-apa, tetap rencanakan rencanakan. Jadi biar tidak kebuang gitu. Jadi kita juga Eee, ini pengalaman aku pribadi ya, aku merasakan belanja ke pasar, aku bikin catatan, jadi aku udah tahu nih aku mau masak apa seminggu ke depan dibanding aku, ya udah aku ke pasar aja, jadi aku belanja itu, ternyata memang ketika aku merencanakan itu jumlah bahan makanan yang nggak kemasak itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau aku, ya udah aku belanja aja ke pasar, lihat apa yang ada terus aku beli, seperti itu. Jadi ya inilah sudah ada buktinya dan aku yakin teman-teman di sini juga sudah ini ya banyak yang merasakan manfaatnya ketika kita belanja ke pasar atau ke supermarket atau belanja dimanapun dengan perencanaan. Selain juga kita jadi nggak kalap, jadi nggak ngeluarin duitnya juga ya udah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi nggak semuanya dibeli gitu ya. Seperti itu. Dan masak atau beli secukupnya. Kalau misal yang buka puasa dan sahur hanya 2 orang, ya masaknya cukup porsi untuk 2 orang gitu. Jangan jangan dibanyak-banyakin gitu ya, karena, wah nanti kayaknya aku mau makan banyak nih, seringnya sih kayak gitu hanya wacana ya, tapi berujungnya juga makannya paling segitu-gitu aja gitu. Nah, me
mendapatkan rasa secukupnya ini yang aku yakin tantangan untuk semua orang, bahkan termasuk diriku sendiri juga gitu. Tapi aku yakin kita bisa gitu ya, kita pasti bisa tahu kita cukupnya tuh segimana sih gitu. Kita makan kenyang tuh seberapa sih porsinya gitu. Pasti butuh proses, tapi it's okay. Yang penting kita berprogres gitu ya, nggak yang tiap hari masaknya banyak terus gitu ya karena wah nggak apa-apa nih lagi bulan puasa gitu ya masak yang banyak aja gitu tapi taunya nggak kemakan kan eman gitu ya nanti malah jadi membusuk di kulkas berujung dibuang gitu karena udah kayak kita misal nyimpen makanan yang dimasak hari ini untuk dimakan misal buka puasa besok gitu ya itu kan pasti udah nggak fresh dan kita juga pasti udah nggak enak makannya gitu ya kecuali memang mungkin sengaja menyiapkan makanan-makanan yang beku gitu di freezer. Nah, lalu cara berikutnya untuk kita bisa mencegah sampah makanan adalah habiskan makanan yang kita ambil. Wah, gimana ngambilnya kebanyakan? Masih gitu, nggak apa-apa, Mam. Di mungkin sekarang atau kemarin kita masih seperti itu gitu ya, apa-apa kayak banyak, apa-apa dibanyakin gitu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah sadar nih, kita udah tahu bahwa yang kita lakukan itu berdampak loh gitu, dan dampaknya itu tidak baik. Maka semoga besok kita harus gitu ya, harus berusaha. Kita harus berusaha untuk nggak gitu lagi gitu ya, mengurangi lah yang seperti itu, yang berlebih-lebihan. Nah, jadi cara yang keempat untuk kita bisa mencegah sampah makanan adalah dengan kita menghabiskan makanan yang kita ambil. Nah, biar kita ngambil yang nggak kebanyakan, kita harus kembali lagi ke nomor satu tadi gitu, mengenali seberapa sih kebutuhan kita tuh sebenarnya gitu, dan seberapa sih cukupnya kita itu gitu. Dan itu perlu dilatih teman-teman, perlu dilatih gitu. Misal buka puasa bersama gitu ya di all you can eat di hotel gitu wah mumpung all you can eat semua deh diambil gitu ya ngambil nasi ngambil daging ngambil ayam dikasih sayur capcay dikasih bihun gitu udah sepiring penuh terus habis itu masih ngambil es campur masih ngambil buah sepiring ngambil puding padahal habis makan buah sama puding sepotong udah kenyang terus jadinya bener di all you can eat pasti seperti itu fenomenanya di hotel-hotel seringnya seperti itu gitu kan atau di rumah makan gitu. Nah, misal eh, cuma lapar mata, iya bener lapar mata karena seharian udah nggak makan gitu ya, jadi kayak wah kayaknya enak banget nih makan ini semua gitu. Tapi faktanya pas udah diambil ternyata kita makan sedikit aja tuh udah kenyang gitu. Nah, kalau misal teman-teman ternyata masih seperti itu, nggak apa-apa. Nanti misal, itu aku ngambil banyak gitu, misal biar puas. Tapi lanjut ke langkah kelima, bawa pulang makanan yang berlebih. Jadi kalau misal makanannya yang teman-teman ambil itu nggak habis, jangan dibuang. Bungkus aja bawa pulang. Jadi nanti teman-teman kalau lagi di bulan puasa yang besok nih ya, kalau misal ada rencana buka puasa bersama teman-teman di luar atau keluarga, bawa deh siap-siap dari rumah bawa kotak bekal atau apapun rantang atau apapun atau wadah apapun lah untuk jaga nih tadi tuh kalau misal karena lapar mata ngambilnya kebanyakan ya udah nggak apa-apa udah diambil nggak apa-apa tapi kita harus tanggung jawab tuh dibawa pulang makanannya nggak habis gitu misal ternyata mungkin kita pas lagi momen buka puasa tuh kan kekenyangan tuh udah makan sedikit bawa aja pulang siapa tahu nanti di rumah habis perjalanan gitu kan nyampe rumah lapar lagi ya udah dimakan gitu intinya adalah jangan sampai itu dibuang gitu ya jadi bawa pulang atau misal minta dibungkus yang rapi gitu ke pihak resto atau hotelnya minta dibungkus nanti di jalan bisa apa namanya diberikan ke yang membutuhkan. Nah, tapi biar kalau misal mau diberikan ke orang lain, biar nggak kesannya kita ngasih sisa. Jadi ketika teman-teman habis ngambil makan, terus kok ngerasa sebelum mulai dimakan, ngerasa kok ini kayaknya aku ngambilnya kebanyakan. Ambil lagi piring yang lain, ambil piring yang kosong, pisahkan gitu. Jadi pisahkan kira-kira yang teman-teman mampu makan tuh seberapa. Nanti jadi yang separuh tuh jadi nggak ini ya ibaratnya nggak kita aduk-aduk gitu jadi memang dia sebenarnya cuma kita ambil tapi kita pisahkan aja kalau misal kiranya kita makan separuh nih masih kuat makan ya dilanjutin makannya kalau misal nggak kuat bisa dibungkus gitu jadi kalaupun misal itu mau teman-teman kasihkan ke orang itu bukan bekas kita gitu. Nah ini jarang makan nasi kalau buka puasa bener mama aku juga kalau buka puasa tuh jarang langsung makan nasi jadi
paling makannya gitu buah, minum yang manis, udah gitu doang. Iya, bawa tempat makan ini wajib gitu. Kalau perlu bawa yang gede tempat makannya. Lumayan kan, siapa tahu bisa buat makan sahur gitu kan, nggak usah masak. Tuh, jadi bangun tinggal ngangetin, udah tinggal sahur. Seperti itu. Semoga nanti ini ya bisa kita terapkan di bulan puasa besok. Nah, aku lanjut dulu. Ini BTW jam berapa? Aku waktunya tadi sampai jam berapa ya, Mam? Jam 8.15 ya, ya bukan? Nah, yang berikutnya adalah kan tadi memang kita yang diutamakan adalah mencegah ya, Mam. Tapi aku yakin kalaupun kita kayak masak, misal kita beli gitu kan, misal kita beli ayam atau beli ikan gitu kan, pasti ada duri, ada tulang yang nggak bisa kita makan gitu kan. Yang pasti ada sisa yang harus kita buang. Nah, kalau kita masak di rumah juga pasti ada sisa sayur, apa sih kulit buah dan lain sebagainya yang itu perlu kita pilah dan juga kita olah. BTW Mam, ini tuh di aku gambarnya ada yang hilang. Kalau di kalian ini gambarnya hilang juga atau ada gambarnya ya yang di bubuk kulit telur sama ekoenzim? Di aku Hilang. hilang sih, Mam. Oh, hilang juga. Oke, sorry. Ini kayaknya jaringan aku sih. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku pastikan ada gambarnya di file yang akan teman-teman dapatkan. Nanti ada insya Allah gambarnya. Cuma ini kayaknya sinyalku, jadi dia hilang. Nah, jadi kalau tadi ya, untuk sisa-sisa makanan yang sudah pasti akan harus kita buang gitu ya, kayak ya siapa yang mau makan batang sorry, akar kangkung gitu ya, siapa yang mau makan misal kulit kentang gitu kan, pasti akan ada sampahnya gitu kan. Nah, itu langkah berikutnya adalah harus kita pilah nih, Mam. Kita jangan dicampur sama sampah yang lain gitu, jangan dikeresekin, Mam, jangan dikeresekin ya, sekali lagi stop ngeresekin sampah organik dan dicampur sama plastik gitu karena itu adalah sumber masalah. Jadi yang pertama di dapur nih pastiin kita punya eh, tempat terpilah untuk sampah-sampah organik kita gitu ya. Kalau di rumahku tuh ada untuk sayur gitu ya, bekas sayur, bukan bekas sisa sayur, kayak misal akarnya kangkung, terus kulit kentang atau kulit jagung gitu ya. Ya, pokoknya sisa potongan sayur gitu ya, terus bekasnya kulit buah itu ada, terus buat kulit telur itu ada, terus untuk nampung air cucian beras itu aku juga ada wadah sendiri ini, dan semuanya pakai wadah, nggak harus yang estetik, Mam, nggak harus yang estetik, nggak harus ngikutin influencer yang semua kotak di dapurnya sama, pakai aja wadah yang ada di rumah. Ini aku pakai kaleng bekas kue kacang, terus yang satunya pakai wadah panci rice cooker yang udah rusak gitu, jadi ya udah pakai aja yang ada di rumah gitu, karena inti dari kita berzero waste, inti kita dari bersustainable lifestyle itu adalah kita memakai apa yang kita punya di rumah gitu ya. Jadi aku yakin pasti ibu-ibu punya banyak ember bekas di dapurnya gitu. Jadi itu manfaatkan. Jadiin tempat untuk memilah sampah organik di rumah. Nah, terus kalau udah dipilah, diapain nih, Mam, gitu ya. Kalau udah dipilah, teman-teman bisa, nah ini bisa juga nih nasi nggak habis, dimasukin freezer terus dikukus. Nah, itu juga bisa jadi tips ya teman-teman kalau misal masak nasi, ternyata udah di apa namanya? Udah dipakai buka, dipakai sahur, kok masih ada. Itu jangan langsung dibuang nasinya gitu ya, bisa disimpan di freezer, besok diangetin lagi. Nah, itu dibikin nasi goreng tuh enak banget. Kan dia nasinya jadi kayak ini ya, kayak perak gitu. Nah, itu enak banget jadi nasi goreng. Atau bisa juga nih diolah jadi makanan lain, jadi cireng, jadi kerupuk, atau apapun itulah. Ya, kreativitas ibu-ibu aja lah. Tapi kalau nggak mau ribet, ya pastiin masaknya pas gitu ya. Jadi biar nggak berlebih. Nah, ini ada yang suka bikin cireng nih, Mam Syafa. Nah, terus sampah organik bisa diapain lagi? Bisa dijadiin pakan ternak, Mam. Ini biasanya yang tinggalnya masih di pedesaan gitu ya, di perkampungan itu biasanya kan banyak yang pelihara ayam tuh. Nah, itu rezeki ayam tuh dapat sisa organik gitu. Nah, atau mungkin yang punya ternak ayam di rumahnya juga bisa banget ya dikasih makan tuh sisa-sisa organik karena ayam ini pemakan segala ya, Mam gitu. Terus bisa juga dimasukkan ke lubang biopori. Ini kalau lubang biopori nih, Mam, segala sisa organik bisa masuk. Mulai dari sisa sayur, kulit buah, bahkan tulang ayam, iya benar, tulang ayam, duri ikan, semua bisa masuk ke sini nih. Tinggal bikin lubang aja, terus udah masukin aja. Dan biopori ini selain dia
Selain kita nggak usah ada maintenance ya, karena kita tinggal nyemplungin doang, dia nanti sudah akan diuraikan sendirinya oleh mikroba cacing yang ada di dalam tanah. Biopori ini juga bisa jadi salah satu pencegahan banjir. Dan ini juga bisa jadi salah satu sumber resapan air. Jadi mungkin yang di rumahnya sering kekeringan gitu ya, ini bisa dicoba nih bikin biopori yang banyak di rumahnya gitu. Terus yang berikutnya adalah mengompos gitu ya. Mengompos nih ada sangat banyak sekali metodenya, Mam. Ada yang aerobik, nih yang kayak di gambar nih yang aku punya di rumahku. Jadi, dan ini tempatnya di teras, Mam. Dia nggak bau sama sekali. Nggak ada lalatnya juga, nggak ada belatungnya. Jadi ini aku taruh teras aja nggak apa-apa gitu. Tetanggaku juga nggak pernah protes ada bau sampah kok aku ngompos di teras ini. Jadi ada cara aerobik ini yang ada lubang-lubangnya. Ada juga mungkin punyanya karung, itu bisa juga dipakai ngompos karungnya. Atau misal mau yang anaerobik gitu ya, yang menghasilkan pupuk cair, itu bisa juga. Banyak banget lah cara mengompos tuh, Mam. Dan cara ngompos paling mudah adalah, ini untuk khusus untuk teman-teman yang mungkin punya lahan ya, atau ada lahan kosong di dekat rumahnya, adalah dengan mengubur sisa organik kita di dalam tanah. Jadi bikin lubang aja, misal habis masak nih hari ini, terus teman-teman punya kebun gitu ya, punya lahan gitu depan rumah atau di belakang samping rumah atau mungkin lahannya tetangga yang itu kebun, gali aja tanah secukupnya, terus masukin itu sisa organiknya ke dalam tanah, udah timbun pakai tanah, udah selesai. Cara itu adalah mengompos paling simpel, paling mudah gitu ya, nggak perlu bikin wadah seperti ini. Tapi karena aku ini ya di rumahku nggak ada lahan gitu ya, jadi ya udah aku mengompos dengan cara seperti ini dan ada sangat banyak sekali metode mengompos. Terus kulit telur juga jangan langsung dibuang, bisa dipisahin, dijadiin bubuk kulit telur, Mam, bisa buat pupuk tanaman atau bahkan bisa juga dikonsumsi karena kulit telur itu sumber kalsium yang luar biasa banget. Terus kulit buah, mungkin puasaan ya, sering ngasih takjil gitu, misalnya ke masjid, itu bisa juga dengan kita bikin ekoenzim. Bisa jadi cairan pembersih, terus bisa jadi cairan untuk kesehatan, dan banyak banget manfaatnya. Nah, ini bersyukur ya yang di daerahnya atau di sekitar rumahnya itu bank sampahnya menerima sampah organik gitu. Komposter untuk disimpan di kosan. Nah, ini ditaruhnya di luar atau di mana nih, Mam, yang di kosan? Nah, benar, ekoenzim ini cairan serbaguna multi manfaat gitu ya. Dan nanti di file ini teman-teman juga akan ada panduan mengompos yang bisa teman-teman dapatkan, tapi sayangnya ini berbayar. Jadi teman-teman bisa coba cek apakah sekiranya mau ambil panduannya atau enggak gitu. Itu kemudian, nah cara berikutnya teman-teman, mungkin di sini ada yang jadi aktivis masjid gitu ya, atau pengurus masjid atau apapun. Nah, mencegah sampah makanan ini juga sangat perlu untuk diterapkan di area masjid teman-teman. Karena kalau di masjid kan biasanya kita suka ada ini ya, bagi takjil gitu, buka puasa bareng gitu pas. Nah, itu biasanya kan suka ada yang nggak ngabisin makanannya atau seperti apa. Nah, itu bisa juga coba dipikirkan caranya gimana biar orang tuh ngabisin makanannya. Misal sistemnya jangan dibungkusin, tapi mereka ngambil sendiri, taruh piring gitu ya. Memang harus ada usaha, tapi itu akan luar biasa gitu kalau itu bisa diterapkan gitu. Dan sudah ada sangat banyak masjid-masjid di Indonesia yang menerapkan sistem eko masjid gitu ya, eko masjid. Jadi di masjidnya kalau ada buka puasa ngasih takjil gitu pakai piring, pakai mangkok gitu ya. Memang harus nyuci, tapi airnya itu nggak ak- eh, nggak akan jauh lebih banyak dibanding air yang kebuang untuk produksi plastik, Mam. Percaya. Bisa disimpan di luar atau di rooftop tempat jemur. Itu bisa pakai yang model kayak gini, Mam, yang metode aerob kayak gini. Kalau yang eh, komposternya Sustain tuh kayaknya anaerob ya, bener ya, yang dia keluar apa POC-nya gitu. Itu bisa juga kayak gini, Mam, atau pakai karung, pakai pot, pakai gerabah itu bisa juga dicoba. Aku next dulu sebelum nanti kita kehabisan waktu.
Nah, ada satu ayat di Al-Quran gitu ya, sebagai pengingat untuk kita bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Semoga jangan sampai kita jadi saudaranya setan ya, Mam. Jangan sampai kita di bulan Ramadan besok, di saat setan-setan lagi di kerangkeng gitu ya, kita malah jadi setan versi dunia gitu ya, kita boros gitu, beli makanan segala rupa gitu. Next dulu, berikutnya kalau kita ngomongin makanan, masih seputar makanan, kita sekarang tadi kita ngomongin makanannya, sekarang kita ngomongin sampah kemasannya gitu ya. Teman-teman di sini masih ada nggak yang nggak percaya kalau sampah plastik itu berbahaya? Kalau misalnya masih ada yang nggak percaya sama plastik itu berbahaya atau membawa dampak buruk, boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa tulis di kolom chat gitu, biar nanti aku jelaskan sedikit gitu. Kalau semuanya sudah satu frekuensi nih kita bahwa yang namanya sampah plastik ini itu sumber masalah dan juga berbahaya baik untuk dunia, dunia, baik untuk lautan, untuk tanah, untuk udara, untuk hewan-hewan, untuk kita, kesehatan kita sebagai manusia. Nggak apa-apa, boleh tulis di kolom chat kalau misal masih nggak percaya. Nanti aku bisa share. eh, Oke, percaya tapi nggak tahu seberbahaya apa. Jadi mikroplastik benar. Jadi teman-teman, sorry, aku kepencet next. Simpelnya, sampah plastik itu dia butuh waktu. Sampah plastik itu bukannya tidak bisa terurai, bisa terurai, tapi terurainya itu benar sangat susah dan butuh waktu yang sangat lama. Nggak cuma sehari dua hari. Kalau kayak kulit buah atau sisa sayur gitu kan paling sebulan dua bulan akan terurai ya kalau misalnya kita biarkan di tanah. Tapi kalau plastik nih teman-teman, dia nggak cukup sebulan dua bulan untuk dia bisa terurai. Dia butuh puluhan hingga ratusan tahun. Bayangin kalau sampah yang kita buat sekarang itu bisa jadi saat nanti cicit kita lahir itu masih ada gitu di dunia ini. Dan ketika sampah ini si plastik ini terurai, dia itu bukan terurai terus hilang gitu ya. Kalau kayak sampah organik terurai kan dia kembali lagi menjadi bentuk asalnya yaitu tanah. Kalau plastik ini dia terurai itu akan menjadi, ya dia terurainya hanya berubah bentuk menjadi lebih kecil aja gitu. Jadi dia berubah menjadi mikroplastik. Yang mana mikroplastik ini bahaya. Pertama, bahaya untuk kesehatan kita. Sudah sangat banyak studi yang menemukan di dalam tubuh kita, bahkan mungkin dalam tubuh aku sekarang ini ada mikroplastiknya loh. Mikroplastiknya udah ditemukan di di dalam darah, di dalam otak, di dalam organ tubuh, bahkan di dalam air susu ibu. Itu sudah ditemukan ada mikroplastik. Bayangin anak kita minum ASI, terus dia ternyata makan plastik gitu ya dari ASI kita. Seperti itu. Dan jangan dibayangkan, kan aku nggak makan plastik gitu. Iya, kamu nggak makan plastik, tapi hewan-hewan di luar sana itu bisa jadi makan sampah plastik yang kita buang gitu ya. Ikan-ikan itu banyak loh yang mengira plastik itu adalah makanan gitu. Kemudian apa namanya? Belum lagi si mikroplastik ini juga bisa mencemari air, mencemari tanah, lalu mencemari udara. Bisa kita hirup gitu si mikroplastik ini. Dan masih banyak banget dampaknya. Yang paling bisa kita rasakan adalah itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, aku next dulu. Nah, terus cara mencegah sampah kemasan nih gimana gitu kan? Biasanya kita ini ya suka jajan di pasar takjil tuh kan. Ini ya bungkusnya plastik semua, terus sahur on the road tuh juga bungkusnya pakai styrofoam. Nah, styrofoam ini salah satu sampah plastik yang paling jahat, teman-teman. Ingat-ingat, styrofoam salah satu sampah plastik paling jahat. Jadi kalau beli makanan usahakan hindari banget pakai styrofoam. Terus pergi takjil di jalan, itu kan juga pasti dibungkus plastik yang simpel kan. Bahkan takjil di masjid, makan di masjid tuh kan ini ya dibungkus kertas minyak, terus dibungkus apa namanya eh styrofoam lagi gitu. Belum lagi kalau misal kita Gojek gitu ya, beli makanan, delivery, atau bungkus makanan dari resto, itu bungkusnya semuanya plastik. Even dia bilang dibungkus kertas, nih kayak kopi ini,
kelihatannya kan dibungkus ke kertas ya, namanya sih paper cup. Tapi emang kalau kertas dia, tapi ini tuh ada plastiknya, Mam, kayak teman-teman. Jadi ini ada lapisan plastiknya. Kalau dia nggak ada lapisan plastiknya, nggak akan nih si air kopinya ini bertahan di situ. Terus makanan instan, kita biasanya kalau bulan puasa kan ini ya cukup identik dengan makanan instan, beli sarden, terus beli apalah gitu ya di supermarket tuh kan sangat banyak ya makanan instan ini juga sampahnya luar biasa loh kaleng ini. Dan kaleng ini kan terbuat dari aluminium. Aluminium, eh, aluminium dari kaleng-kaleng ini sangat mungkin untuk mengkontaminasi makanan yang ada di dalamnya. Dan ketika makanannya terkontaminasi oleh si kalengnya ini, ya sudah aluminiumnya masuk ke tubuh kita. Dan aluminium ini, kontaminasi aluminium ini, ada studi yang menemukan bahwa erat kaitannya dengan kanker payudara gitu. Lalu gimana dong cara mencegahnya? Waduh, gambarnya hilang semua nih. Coba aku ini dulu ya, aku close dulu ya. Hilang juga nggak ya di iniku? Oh, dia nggak muncul. Nah, di sini muncul, tapi tadi kok nggak muncul ya? Aku slideshow, coba aku slideshow lagi. Terus gimana dong cara mencegah sampah kemasan ini gitu ya? Yang pertama adalah tentu kita perlu cegah dulu dari saat kita belanja. Nah, di sini nggak muncul. Oh, aku ini aja deh. Ini aja ya, Mam ya. Semoga kelihatan. Kalau aku slideshow, dia fotonya ada yang nggak muncul. Nah, jadi cara mencegah sampah kemasan adalah yang pertama kita belanja bawa wadah sendiri. Gitu ya, kita bisa mencegah kresek sangat-sangat banyak dengan kita belanja bawa wadah sendiri. Kalaupun nggak punya kantong kecil-kecil kayak gini, bawa satu kantong tas gede aja itu nggak apa-apa banget ya. Udah belanjaannya campur aja jadi satu toh sampai rumah juga akan kita bongkar dan kita masukkan ke kulkas kan biasanya kalau yang suka belanja banyak gitu. Terus kalau bisa nih hindari beli sayuran yang dia dibungkusin plastik atu-atu tuh ya. Gitu. Kayak beli paprika aja satu-satu dibungkusin plastik itu kadang sedih ya. Terus usahakan juga untuk memasak sendiri di rumah karena ternyata dengan kita memasak sendiri di rumah ini kita bisa mencegah eh, sampah gitu ya, sampah kemasan karena kita kan nggak delivery gitu. Nutrisinya juga kita bisa kontrol, kemudian kebersihannya kita tahu, bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam masakannya kita juga bisa tahu. Lalu cara berikutnya untuk mencegah adalah dengan bawa wadah sendiri gitu ya. Kalau misal ternyata, wah kayaknya aku mau beli soto aja deh gitu. Bawa wadah sendiri dari rumah nggak apa-apa beli soto bawa wadah sendiri. Misal mau beli takjil gitu ya, beli roti goreng atau beli gorengan gitu. Bawa wadah sendiri dari rumah nggak apa-apa ke pasar takjil, tapi bawa wadah sendiri dari rumah. Itu lumayan banget teman-teman bisa ngurangin kresek gitu. Kalau misal tiap hari belanja takjil gitu ya, satu hari aja ada satu kresek gitu ya. Itu berapa tuh sama pastinya? Kalau kalikan satu bulan tuh seberapa banyak tuh sampah kreseknya dari kita jajan takjil aja. Terus untuk yang suka berbagi gitu ya, entah bagi ke tetangga, bagi ke keluarga, atau mungkin ngasih takjil ke orang-orang di jalan, atau sahur on the road, itu bisa coba pakai bungkus-bungkus yang dia bisa digunakan lagi gitu, yang bukan plastik, yang bukan styrofoam. Teman-teman, styrofoam yang kena makanan panas itu bahayanya luar biasa gitu ya. Jadi tolong banget kalau bisa itu dihindari gitu ya. Kalau bisa itu dihindari. Nah, jadi kita kembali ke zaman dulu lah. Kita kembali ke kearifan lokal ya, pakai besek, pakai daun pisang, daun jati kayak gitu-gitu. Atau mungkin kalau kayaknya ribet banget, ya udah mending berbagi uang aja kalau aku ya. Berbagi uang aja gitu biar orangnya masak sendiri atau gimana gitu. Terus kalau misal ada acara buka puasa bersama di rumah gitu ya atau kita kebagian ini nih bawa takjil di masjid, bawa aja apa namanya jajan-jajan yang kayak gini yang ditaruh tampah gitu ya, yang nggak dibungkusin plastik dan pilih juga jajan yang nggak dibungkusin plastik satu-satu. Kadang tuh sedih ya lemper aja sekarang dibungkus pakai plastik gitu, padahal dulu pakai daun pisang kan gitu. Terus bisa juga pilih cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang kayak ubi, jagung, ini kan kacang, itu kan semuanya nanti bisa dikompos. Nah, terus nih yang misal jadi pengurus masjid, bisa coba nih diusulin gitu ya ke pengurus masjidnya untuk kalau bagi takjil di masjid pakai mangkok aja yuk gitu. Misal, yuk kita urunan beli mangkok, kayak beli mangkok sekali bisa dipakai bertahun-tahun gitu kan dibanding
Iya benar, simpel pakai plastik langsung dibuang, nggak perlu cuci. Tapi sampahnya itu luar biasa. Padahal harusnya kan masjid itu jadi ini ya, salah satu tempat yang mulia gitu ya. Masa kok sampahnya banyak sih masjid kan gitu. Dan teman-teman juga misal delivery order gitu ya, terpaksa nih harus Gojek gitu ya, beli GoFood atau beli makan di mana. Nah, itu coba sampaikan pesan hijau ketika mau check out gitu ya. Coba ditulis misal pesan gitu ya, Mas, Mbak, tolong nggak usah dikasih sedotan, tolong nggak usah dikasih saus gitu ya, saus sasetan, tolong nggak usah dikasih sendok plastik gitu ya. Kayak buat apa sih kita dikasih sendok plastik kalau itu kita makannya di rumah, kan udah punya sendok banyak gitu kan di dapur gitu. Hal-hal kecil seperti itu kalau kita lakukan bersama-sama dan konsisten itu insya Allah akan luar biasa teman-teman gitu. Jadi nggak perlu minder dengan hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Nah, terus kalau misal terlanjur nih tetap ada sampah plastik yang harus kita bawa pulang gitu, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Nggak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Teman-teman bisa pilah sampah plastiknya, terus dibersihkan, dikeringkan, lalu pakai lagi yang bisa dipakai lagi gitu. Atau yang bisa di-upcycle, di-repurpose untuk tujuan lain, nggak apa-apa gitu. Terus kalau misal udah nggak bisa nih gitu, misal kayak kresek, apa botol bekas air mineral, itu kan nggak bisa dipakai lagi. Itu bisa didonasikan ke pemulung atau setor ke bank sampah atau waste manager seperti itu. Ribet ya gitu ya, harus nyuci plastik dan lain sebagainya. Iya ribet teman-teman, makanya paling mudah memang cegah gitu, biar kita nggak usah repot nyuci-nyuci plastik segala gitu. Paling gampang udah nggak usah dibawa pulang itu plastiknya. Mungkin di lingkungan yang masih awam dengan hal seperti ini kita akan dilihat aneh, terus diketawain atau kayak ih ngapain sih segitu banget. It's okay, nggak apa-apa gitu ya, biarkan ya kalau kata pepatah mah anjing menggonggong khalifah berlalu gitu ya. Khalifah apa kafilah gitu. Intinya ya udah gitu. Kita tahu kok yang kita lakukan tuh bener gitu. Kenapa harus musingin diketawain orang? Orang yang ngetawain kita itu nggak ikut tanggung jawab kalau misal nanti sampah kita itu jadi masalah buat orang lain gitu kan. Oke, ini waktuku udah mau habis nih. Aku udah di tinggal dikit lagi, Mam. Nah, ini ada satu potongan ayat lagi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Intinya kita sudah sering diingatkan di dalam Al-Quran gitu. Jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kerusakan gitu ya. Nah, iya benar. Biasanya di pasar aku juga sering kayak gitu dikatain, ih nggak apa-apa gitu, pakai plastik, ih nggak so apa, janganlah gitu nanti nggak apa ya. Kalau orang Jawa bilang tuh nggak elok gitu, nggak dikasih plastik, ngapain juga nggak elok, orang udah bawa tas sendiri, udah nggak apa-apa cuek aja gitu, cuek aja, tetap pesokan yang sopan nolaknya gitu ya. Nah, aku next nih ke berikutnya, sampah pakaian. Tadi yang nyebutin baju lebaran identik dengan saat kita Ramadan. Teman-teman boleh nanti Ramadan kali ini dipertimbangkan banget beli baju baru gitu ya. Beli mukena baru gitu. Mukenanya di rumah tuh udah banyak. Kenapa harus tiap Ramadan beli mukena baru? Kenapa? Why? Gitu kan. Ada nggak di sini yang suka beli mukena baru kalau mau puasaan? Coba nanti Ramadan kali ini kita nggak usah yuk beli mukena baru gitu ya. Kalau misal di rumah mukenanya ada banyak, aku rasa satu orang tuh dua mukena tuh udah cukup banget gitu ya. Yang satu kotor dicuci, kita masih punya gantinya satu gitu. Jadi kalau punya lebih dari dua tuh aku tanda tanya gitu, buat apa mukenanya di rumah gitu. Ingat teman-teman, semua barang kita itu akan dihisap, termasuk pakaian, mukena yang nggak kita pakai itu akan dihisap. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas barang-barang yang kita beli. Harta kita nih buat beli apa sih gitu. Buat beli mukena 10 biji, tapi yang dipakai dua doang. Lapannya nih buat apa gitu. Habis ini coba dicek nanti lemarinya ya. Dicek lemarinya, ada berapa mukena. Kalau misal banyak, boleh didonasikan ke masjid gitu ya. Lumayan kita dapat pahala kalau dipakai orang sholat gitu ya. Terus nih baju seragaman gitu ya. Tiap lebaran beli baju seragam baru. Buat apa? Buat apa, Mam? Gitu ya. Pakai baju yang ada aja gitu. Insya Allah masih bagus kok baju-baju kita. Nggak teman-teman, tetangga atau keluarga kita nggak akan ada yang sadar baju itu udah pernah kita pakai di lebaran sebelumnya atau belum. Tadi sempat ada yang mention di depan nggak pernah beli baju lebaran 6 tahun luar biasa. Keren banget. Yuk kita sama-sama di sini pakai baju kita yang udah ada aja gitu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, nggak usah deh kita beli baju lebaran gitu ya.
Karena baju kita di rumah tuh masih banyak yang bagus gitu ya. Pakai aja yang ada, pakai yang dipunya, dan yakin deh tetangga juga nggak akan nanya gitu itu baju beli kapan, beli di mana gitu. Ini apa namanya? Wah, keren banget Mam Vera udah nggak beli baju Lebaran 5 tahun terakhir. Sama banget, aku 5 tahun terakhir juga nggak beli baju Lebaran. Jadi aku dan suamiku nih pakai baju putih ini terus di Lebaran. Nggak ada yang sadar juga. Nih anakku juga pakai baju yang sama. Dan Lebaran tahun ini kami juga masih akan pakai baju yang sama. Karena bajunya masih muat gitu kan. Ya agak cingkrang dikit sih bajunya anak-anak ya. Nggak apa-apa tinggal pakai legging aja gitu kan. Ngapa harus beli baju baru. Dan ini sebenarnya 2019 juga udah aku pakai bajunya. Dan itu baju dulu aku lamaran. Jadi pakai aja baju yang ada. Aku yakin gamisnya teman-teman ada banyak gitu. Baju yang bagus-bagus tuh masih banyak gitu di lemari. Janganlah itu disia-siakan gitu ya. Ini aja baju kayak gini aku pakai setahun sekali doang gitu kan. Karena jarang pakai baju putih karena nggak suka gampang kotor. Jadi ya udah disimpan aja buat tiap lebaran. Ini kayaknya dipakai 10 tahun juga nggak akan rusak gitu ya. Asal dirawat dan disimpan dengan baik gitu teman-teman. Nah ini terakhir satu ayat dari surat Al-A'raf gitu ya. Ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah Allah memperbaikinya. Nah, tos juga nih sama Mampera. Kita tiap tahun pakai baju yang sama. Seru gitu kan, kita pakai baju yang sama gitu. Nah, itu aja Mam, teman-teman. Pemaparan dari aku gitu ya, cara-cara untuk kita bisa mengurangi sampah kita di Ramadan tahun ini gitu ya. Nggak harus semua bisa dilakuin, minimal masing-masing satu aja ya kita uh, berusaha gitu ya. Insya Allah itu juga sudah akan sangat mengurangi sampah yang kita hasilkan gitu. Nah, aku kembalikan kepada Mam Sarah untuk masuk ke sesi Q&A. Maaf ya kalau kelamaan. Oke, Mam, seru banget, Mam Vicky. Materinya memang jelek banget ya. Aku pribadi juga jelek gitu ketika memang kita belum terbiasa ngompos, belum terbiasa yang harus buang sampah kita dari diri sendiri dulu, terus juga jaga-jaga. Kalau misalkan di jalan kan kadang-kadang kita masih kayak, duh jajan kebanyakan deh jadinya gitu ya. Oke, sebelum kita ke Q&A, kita mau dokumentasiin dulu ya teman-teman sebelum pada live nih dari sini semuanya. Boleh ada yang bantu untuk screenshot? Bisa nih. Aku hitung ya, Mam. Sebentar. Ada yang mau Kita on cam boleh nggak yang nih? Yang mau nyari handuk atau ya, nyari boleh on selimut, cam dulu, siap-siap dulu. Aku nyari kasih mukena dulu gitu kan. aku kasih 5 detik dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap ya semuanya ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Lagi. Ada berapa slide nih? Ada 1, 4 slide. 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Masih ada satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa bagi teman-teman yang off cam. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir secara on cam dan tadi seru banget ya untuk materinya dan bikin kita refleksi diri nggak sih tentang materi-materi yang tadi Mam Vicky udah jelasin, Mbak. Terus juga kita sedih banget terjadinya ledakan karena gas meta dan lain sebagainya. Baik, aku ingetin lagi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab secara langsung. Dan selanjutnya sesi tanya jawab juga akan dilaksanakan dari link Slido yang sudah kita share di WA Group. Sambil aku nunggu dan ngumpulin pertanyaan, aku mau
share-share info sedikit tentang Mama Berkelodi itu sendiri yang hari ini sedang melaksanakan acara. Aku share ya. Oke, kita mengenal terlebih dahulu Mama Berkelodi nih, karena memang narasumber kita juga sekaligus direktur dari Mama Berkelodi itu sendiri. Nah, Mama Berkelodi adalah sebuah komunitas yang memiliki visi untuk menormalisasi penggunaan popok kain pakai ulang atau cloth diaper di kalangan keluarga di Indonesia. Nah, sebenarnya popok kain itu sudah sangat normal ya seharusnya di antara kita semua, karena zaman orang tua kita dulu juga pakainya kan popok kain gitu. Hanya saja memang semakin majunya zaman, semakin canggihnya teknologi, ternyata kita kadang luput dari masalah lingkungan yang terjadi. Jadi Mama Berkelodi ini khusus ingin fokus menormalisasi penggunaan popok kain pakai ulang lagi gitu di masyarakat sekitarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada yang masih ragu-ragu untuk memakai berkelodi gitu, boleh banget pantau terus IG Mama Berkelodi, terus aja lihat karena kita bakal adain lagi event kelas Mama Berkelodi. Nah, kita itu ada juga event-event yang sering kita lakukan dan terlaksana setiap minimal 2 bulan ya, Mam, atau 3 bulan. Yang pertama kelas Mama Berkelodi, insya Allah setelah Lebaran, nanti di bulan apa namanya, bulan apa nih? Aku lupa jadinya. Jul, Maret, April, Mei ya, Mei atau Juni kita akan buka kembali pendaftaran kelas Mama Berkelodi batch selanjutnya. Terus juga baru aja kemarin dilaksanakan program Berkelodi itu mudah. Jadi ini adalah program bagus banget untuk teman-teman, pendampingan intensif dan juga sekalian hibah Klodi untuk Mama gitu. Jadi kalau misalkan Mama masih, aduh Klodi itu mahal nih Mam, kita kasih juga nih contoh Klodinya biar teman-teman, mama-mama bisa merasakan langsung gimana rasanya berkelodi. Karena memang berkelodi itu butuh sekali lingkungan dan juga support system yang mendukung gitu, karena nggak semudah itu ya mencuci pakai ulang kembali kelodi. Dan inilah kata para mama tentang berkelodi itu mudah. Alhamdulillah bertemu Mama Berkelodi di saat yang tepat. Makasih banyak ya Mam ilmunya. Terus juga ada Mam Lisia. Saya baru berani nambah Klodi saat ikut kelas Mama Berkelodi ini. Membantu banget kelas Mama Berkelodi. Karena memang di sini kita menjelaskan tentang cara pilihnya, cara cuci, perawatan, juga sharing-sharing gimana caranya mengatur waktu. Terus Mam Nadia jadi sedih kalau harus berpisah karena insight, knowledge, dan care yang dibangun di sini jadi menguatkan saya untuk berjuang bersama Klodi. Seperti itu, Mam. Jadi kalau misalkan penasaran tentang event-event Mama Berklodi, boleh banget follow dan pantau terus IG kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk yang mau mengajukan pertanyaan secara live. Ada yang mau langsung bertanya ke Mam Vicky? Oke, sambil menunggu yang raise hand, nanti teman-teman tim panitia boleh cek ya kalau misalkan ada yang raise hand. Aku bacakan terlebih dahulu yang ada di link Slido. Ini Mam Vicky, pertanyaan pertama. Di tempatku masih belum ada bank sampah, Mam. Biasanya dijual ke pembeli rongsokan gitu. Apakah itu efektif untuk mengurangi sampahnya atau ada saran lain? Nah, kalau ke pembeli rongsokan itu gimana sih, Mam? Tempat akhirnya? Nggak apa-apa banget kalau misal baru ada pemulung atau ini ya tukang rongsokan gitu. Karena dulu sebelum aku tahu ada bank sampah di dekat rumahku, aku juga kasihnya ke pemulung dan juga ke tukang rongsok. Karena sebenarnya mereka nanti berakhirnya akan sama gitu. Jadi ke tempat-tempat daur ulang gitu. Jadi nggak apa-apa banget gitu. Intinya sekecil apapun usaha kita nggak usah berkecil hati gitu kalau memang baru bisanya ngasih ke pemulung dan ke tukang rongsok itu nggak apa-apa, itu udah sangat eh, progres banget gitu. Oke, terima kasih.
Kak Mulik Abidah dari Trenggalek terjawab ya. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan kembali, boleh di komen aja. Terima kasih sharingnya. Terima kasih juga Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Elia Banyumas dari Banyumas. Ada bukber tiap hari di masjid. Itu gimana ya langkah awalnya untuk mengusung minim sampah itu? Bagaimana menghilangkan rasa tidak nyaman untuk menyampaikan minim sampah? Memang seperti itu ya. Menyampaikan juga sulit gitu, Mam. Ya benar pasti karena ini ya bukan hal yang normal gitu ya di masyarakat kelihatannya menggunakan guna ulang dan lain sebagainya. Padahal dulu sebelum plastik itu viral sekarang gitu ya, ya kan wajar-wajar aja kita pakai piring, pakai gelas gitu kan. Terus kenapa kok kita kembali ke cara itu dianggap aneh? Itu ya sebenarnya stigma yang perlu ini ya perlu kita perangi bersama-sama gitu. Dan untuk teman-teman yang yang bisa jadi gitu ya kebetulan adalah pengurus masjid atau mungkin ini ya anggota di masjid gitulah yang punya peran untuk ngatur takjil atau buka puasa di masjid itu sebenarnya bisa banget dicoba untuk diusulkan gitu ke pengurusnya yang lain, ke ketua masjidnya akan lebih baik lagi, bukan lebih baik, akan lebih mudah mungkin jika udah dari apa ya kayak dari ustadznya atau kiainya atau dari yang di inilah ya yang kayak pimpinannya gitulah gitu itu yang bisa didekati lebih dulu gitu karena ketika itu sudah ini nanti insya Allah akan lebih mudah gitu ke yang lainnya gitu tapi memang akan effortnya agak luar biasa ya kalau kita udah ngomongin di masjid atau di lingkungan sekitar rumah gitu. Ibarat tuh kita juga harus sudah menjadi bagian dari mereka untuk kita bisa ngajakin gitu. Kayak misal kita nggak pernah datang acara masjid, terus kita nggak pernah ikut kalau ada kajian, tahu-tahu kita ngusulin ini itu kan orang juga pasti ngerasa nggak nyaman. Jadi kita juga harus coba menempatkan diri kita menjadi bagian dari mereka gitu ya, menjadi bagian dari si masjid ini gitu. Terus coba diusulkan pelan-pelan, nggak harus yang langsung drastis semua plastik dihilangkan. Misal dicoba sedikit gitu dari yang awalnya ngasih aqua gelas gitu ya, air mineral dalam gelas itu bisa diganti pakai galon gitu misalnya. Jadi kasih tulisan tuh di masjidnya wajib bawa botol minum sendiri gitu ya, nggak disediakan air mineral dalam gelas gitu. Jadi cuma dikasih galon aja itu insya Allah nanti udah akan ngurangin sampah banyak loh dari botol air mineral aja. Karena apalagi kalau jamaah masjidnya banyak kan, terus nanti bisa dicoba lagi ke cara yang berikutnya, misalnya nyediain gelas gitu ya, jadi orang bisa pakai gitu. Terus bisa dari tadi, misal ngasih takjilnya, takjil ya udah takjil yang nggak berplastik gitu. Jadi orang ngambil sendiri, nggak usah dibungkusin gitu. Jadi biar dia ngambil sendiri aja. Misal kan ada petugasnya yang ngawasin gitu ya, satu orang ngambil dua gitu. Misal jadi kalau ada yang ngambil tiga ya jangan boleh gitu. Jadi pakai yang mudah-mudah aja, yang simpel-simpel aja, yang kiranya nggak terlalu merepotkan. Baru nanti kalau sudah ternyata terbuka nih dengan perubahan seperti itu, nanti baru ke arah yang kalau ngasih makanan itu ditaruh piring dan lain sebagainya. Tapi memang harus ini ya memerlukan Wah, kerja sama dengan semua pihak ya, apalagi kalau harus nyuciin piringnya dan lain sebagainya seperti itu. baik, terima kasih Mam Vicky. Memang harus bertahap dan juga kitanya berbaur dulu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Kakak Elia ya tadi pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Lydia dari Jember. Mam Karena ada yang masa raise hand nih. oh iya ada yang raise hand. Oke, boleh silahkan Mam Fida di sini boleh silahkan di unmute dan diajukan pertanyaannya. Apakah jadi Kakak Fida tadi? Kepencet atau emang raise hand? Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh yang mau bertanya secara raise hand, langsung raise hand saja. Oh, aku nggak bisa unmute. Oke, oke. Mana tadi Kak Fida ya? Boleh raise hand lagi, Kak? Maaf. Coba ini. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Fida. Aku izin nggak bisa tampil mukaku di kamera ya, Mam, soalnya lagi pakai baju kebesaran di rumah. Nggak apa-apa, mangga-mangga. Baik. Iya, mohon maaf aku terlambat masuk, tapi aku tertarik banget sama topiknya.
Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah aku tulis di kolom chat. Jadi sejauh ini eh, upaya-upaya untuk mungkin tadi sudah ada yang nanya juga, cuman aku tertarik sama masalah pemakaian popok sekali pakai dan juga buat wanita ini ya, pembalut sekali pakai gitu ya, Mam Menstruasi. ya. Nah ini kan agak susah nih karena aku pribadi memang masih agak susah nih kalau misalnya sekarang kan sudah mulai ada yang pembalut yang bisa dipakai berkali-kali yang dari kain ya. Kalau popok memang sudah Ya. ada dalam bentuk klodi. Nah, eh, apa upaya yang dilakukan yang selama ini sudah dilakukan untuk dalam hal pemakaian klodi dan klodi dan pembalut kain ini ke para wanita dan moms juga supaya bisa mengedukasi mereka untuk mengurangi sampah ini karena jujur aja aku kalau baca sampah pembalut ini luar biasa ya. Maksudnya kalau kita tiap bulan produksi sampah pembalut sekali pakai gitu kan. Gitu. Nah, ini Iya. dari Mam dan teman-teman kira-kira edukasinya seperti apa nih Mam yang selama ini sudah dilakukan dan mungkin ada rencana ke depannya untuk melakukan edukasi seperti apa gitu Mam. Boleh sharing ya Mam? Terima kasih Mam. Baik, terima kasih Kak Fida. Boleh Mam Vicky menyampaikan mungkin kemarin juga baru aja ikut event ya Mama Berkelodi ini. Boleh sekalian di-share terlebih dahulu, Mam? Oke, terima kasih Mafida pertanyaannya. Jadi benar ya, sebenarnya agak di luar topik tentang kita Ramadan, tapi Iya. insya Allah masih nyambung lah sama sampah. Jadi memang perkara sampah ini kan salah satunya yang jadi masalah untuk kita sebagai ibu-ibu dan juga perempuan adalah popok dan juga pembalut gitu. Yang itu juga luar biasa ya dampaknya. eh, sorry, popok dan juga pembalut itu separuh lebih bahannya adalah plastik teman-teman. Dan plastik yang digunakan itu tentu saja dia butuh ratusan tahun untuk bisa terurai. Terurai pun jadi mikroplastik tadi ya. Lalu dalam pembalut dan juga di dalam popok itu ada yang namanya absorben polimer. Itu plastik juga, tapi dia jadi bahan penyerap ya, yang nyerap darah, yang nyerap urin gitu ya. Itu menurut penelitian itu ternyata bisa mempengaruhi hormon dari binatang air gitu. Dan kalau kita hari ini sampai dengan hari ini masih makan ikan, masih makan segala binatang air gitu ya, ya bisa jadi itu juga masuk ke tubuh kita gitu ya bahan kimianya. Belum lagi adanya pemutih gitu ya, terus klorin dan lain sebagainya yang kita nggak tahu apa saja sih yang dimasukkan produsen ke dalam popok dan juga pembalut gitu ya. Kita nggak tahu apa namanya ingredientsnya tuh apa aja kita nggak tahu karena memang produsen tidak punya kewajiban, tidak ada regulasi yang mengatur untuk mereka menuliskan gitu ya komposisi dari pembuatan popok dan juga pembalut ini gitu. Jadi memang kita sebagai konsumen yang harus kritis gitu ya. Ketika teman-teman di sini mendapat edukasi tentang yuk pakai popok sekali pakai, yuk pakai kok pakai klodi, yuk pakai pembalut kain gitu. Teman-teman mempertanyakan, emang nggak apa-apa tuh, kayak emang nggak bahaya buat kesehatan? Harusnya teman-teman juga mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada popok sekali pakai dan juga pembalut sekali pakai. Kenapa kok yang reusable ini teman-teman pertanyakan, tapi yang sekali pakai nggak teman-teman pertanyakan gitu. Dari sana nanti aku yakin akan ini ya akan banyak menuntun teman-teman kepada banyak jawaban gitu bahwa memang yang sekali pakai ini banyak mudaratnya dibanding manfaatnya gitu. Dan untuk upaya edukasinya di Mama Berkelodi sendiri sejauh ini kami ini ya melalui kelas edukasi yang bisa ibu-ibu atau bapak-bapak ikutin gitu ya. Ada juga bapak-bapak yang pernah ikut kelas Klodi di Mama Berkelodi gitu karena memang saking mendukung istrinya gitu ya, ingin belajar gitu. Jadi kita mengedukasi lewat kelas itu, lalu juga ada program baru yang tadi sudah sempat dijelaskan Mam Sarah, kita ada program pendampingan intensif untuk ibu-ibu terpilih yang ada kriteria seleksinya sendiri gitu ya, itu kita dampingi dan kita beri hibah klodi gitu. Jadi selain dapat teori juga bisa langsung praktek gitu untuk pakai klodi. Dan pakai Claude itu mudah gitu kalau kita tahu ilmunya. Yang kadang sering bikin orang kabur duluan itu karena kan nggak tahu ilmunya. Jadi bocor sebentar udah
bocor sekali udah ditinggalkan gitu ya. Padahal ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya biar berkelodi atau berpembalut kain ini tuh mudah kita lakukan gitu. Dan juga di Mala Berkelodi juga ini ya teman-teman, insya Allah semoga nanti kita tahun ini bisa lebih banyak edukasi melalui webinar-webinar seperti ini, nggak cuma bahas kelodi gitu ya, karena juga sampah yang lain nih banyak gitu ya yang bahaya yang perlu kita aware juga gitu. Semoga juga salah satunya nanti kita bisa bahas pembalut kain gitu. Itu aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih ya Mam Vicky sudah menjelaskan, betul sekali memang. Dan perlu digarisbawahi Mama Berkelodi juga melaksanakan kelasnya juga secara gratis gitu ya. Jadi kita edukasi itu secara gratis, jadi bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara umum gitu ya. Baik. Terima kasih teman-teman juga udah sangat aware gitu ya terhadap lingkungan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kalidia Jember. Karena rumah sempit dan kecil, tolong Mam bisa berbagi tips untuk pilah sampah organik dan anorganik, dan pilah sampah itu ditumpuk dulu nggak? Makasih katanya. Untuk pilah sampah, aku sangat tidak menyarankan untuk ditumpuk. Karena ketika ditumpuk, itu kita kan menunda untuk memprosesnya gitu. Itu nanti tambah banyak, itu akan tambah males. Jadi males ya. Bener. Aku ngomong gini karena pengalaman gitu ya. Aku pernah ada masa di mana dulu masih pertama belajar pilah sampah gitu ya, aku tumpuk gitu. Kadang sampah organik tuh 3 hari gitu baru aku keluarin dari dapur. Ya udah dipilah sendiri, memang maksudnya udah organik sendiri, anorganik sendiri. Tapi nggak langsung aku keluarin dari dapur gitu ya. Jadi kayak ditunggu 3 hari gitu ya, nunggu banyak baru dimasukin ke komposter karena males gitu kan. Tapi ternyata kalau ditumpuk itu lama-lama dia kalau sampah organik kelamaan nggak segera kita masukkan ke komposter itu bisa kan dia udah busuk duluan. Nah itu dia nanti jadi kayak berair gitu. Itu kan jadi bau kan, menimbulkan bau. Terus juga bisa jadi nanti dia ditemplokin lalat tuh Mam. Nah ketika dia ditemplokin lalat nanti bisa muncul belatung kalau pas udah kita masukin ke dalam komposter. Kan salah satu yang dihindari itu kan biasanya ibu-ibu jijik ya sama belatung. Nah kalau mau komposternya tidak berbelatung, segera deh tuh kalau habis ada sampah organik langsung masukin komposter. Jadi biar nggak ada kesempatan lalat bertelur di situ. Tapi juga tetap ingat perbandingan ini ya sama material coklatnya gitu. Termasuk juga sampah yang anorganik, yang plastik-plastik itu. Benar mungkin ini ya males tiap hari nyuciin plastik gitu. Tapi percaya teman-teman kalau itu ditumpuk nanti makin banyak tambah males. Aku pernah ya saking kayak bentar deh nunggu banyak gitu, bentar deh nunggu penuh 1 ember itu. Lama-lama aku punya satu trash bag gede hitam itu isinya sampah semua, itu nggak kecuci dan malas, udah saking malas karena saking banyaknya gitu, dan berujung ya udah akhirnya aku buang gitu kan. Jadi kayak udah sia-sia, udah dikumpulin dipilah tapi karena ditunda-tunda gitu ya nyucinya, akhirnya justru ya kembali lagi kebuang gitu. Jadi kalau bisa usahakan 1 hari sekali itu langsung dicuci gitu, karena kalau langsung dicuci itu nggak akan kerasa gitu ya. Kalau yang aku lakukan di rumahku sekarang itu misal ini misal ada anakku habis makan jajan gitu, ya udah plastiknya tuh langsung ditaruh di WhatsApp di sink gitu loh, di tempat cuci piring. Jadi ketika nanti aku cuci piring itu langsung ya udah langsung ikut ke cuci aja, jadi pas cuci piring ya kalian cuci plastik, dan dijemur ya udah aku jemur aja di jemuran gitu kan, juga paling jalan berapa langkah doang kan ke jemuran gitu. Dan untuk tempatnya kalau misal yang rumahnya sempit gitu ya, rumahku juga sempit anyway. Itu aku ini dulu pernah ada masa aku tuh ini ya idealis gitu ya, punya tempat pilah sampah sesuai kategori gitu. Jadi aku beli ini Mam, yang kayak kotak-kotak gitu yang ada tulisan kertas, kaleng, plastik gitu ya. Maunya tuh semua udah ditaruh satu-satu gitu kan. Tapi karena rumahnya sempit, itu jadi sumpek gitu kan, jadi sumpek gitu. Akhirnya aku udah punya 9 itu kan kotak untuk pilah itu. Akhirnya sekarang kepakainya cuma 1. Jadi udah habis cuci kering semua tuh masuk jadi 1 gitu. Jadi ketika nanti dia udah penuh langsung dipilahin terus langsung setor gitu ke bank sampah, masukin kardus setor ke bank sampah gitu. Atau kalau nggak ini ya kasih ke pemulung gitu. Jadi
nggak yang banyak wadah gitu. Mungkin kalau rumahnya ada lahan yang cukup nggak apa-apa banget. Tapi untuk yang tidak punya lahan banyak itu bisa dicoba tipsnya. Itu yang aku lakukan sekarang dan lumayan ini sih, lumayan nggak sumpek karena udah cuma satu doang kantongnya gitu. Gitu. Lebih works ya. Ya. Berarti satu wadah tersebut itu kita udah tahu ya, Mam, kemana kita akan serahkan gitu yang di Iya satu wadah betul. tersebut. Kalau aku sih Betul. aku campur aja. Jadi yang aku pisahin itu cuma yang sampah elektronik yang kayak Betul, gitu betul. itu aku pisahin, aku taruh laci karena biar nggak ke ini anakku ya. Kadang anakku kan maksudnya nggak suka ngambilin Bongkar. plastik-plastik gitu. Wadah-wadah itu kadang diambilin sama dia buat main gitu. Nah, jadi yang elektronik kayak baterai, kabel itu aku pisahin, aku masukin laci. Jadi dia nggak akan pegang-pegang itu karena kan bahaya ya, ada kandungan logamnya kan gitu. Nah, kalau yang kayak plastik, styrofoam, botol itu semua aku jadiin satu aja. Nanti baru pas dia udah penuh, baru aku pisahin tuh mana yang bisa dikasih ke pemulung, mana yang disetor ke bank sampah gitu. Dan itu juga waktu milahinnya tuh nggak akan lama, kok 15 menit aja udah selesai gitu. Nggak akan yang seharian kita ngumpul sampah, itu nggak akan kok. Jadi sebenarnya kembali lagi temukan ritme yang cocok di masing-masing keluarga itu seperti apa. Karena Betul. bisa jadi mungkin yang aku tadi jelaskan itu cocok nih di keluargaku, tapi bisa jadi mungkin di keluarga teman-teman nggak cocok. Jadi memang harus mencoba Coba dan dulu. mencari yang nyaman gitu. Nggak apa-apa, perlu waktu memang, tapi insya Allah nanti worth it gitu. Kalau sudah dapat ritmenya akan enak. Semoga menjawab Ya, ya, betul. Mam. Ya, terima kasih, Mam. Betul banget, harus coba dulu. Karena aku juga dulu sempat coba bikin ekobrik. Jadinya nggak jadi deh ekobriknya karena ditumpuk. Ya benar, males bikin-bikin ya. Selanjutnya harus disodong-sodong, harus Iya dipadat-padatin gitu. benar. Oke, selanjutnya dari aku gabung deh ya dari pertanyaan yang sudah ada. Saya punya komunitas. Kira-kira event apa yang bisa kami lakukan karena kawan-kawan selalu mentok di ide untuk bagi takjil di lampu merah. Dan ada juga pertanyaan Nana dari Subang, adakah info masjid yang sudah menerapkan zero waste dan bisa dikunjungi untuk studi banding? Oke, gitu sih, Mam. Yang pertama mungkin dari yang komunitas tadi, idenya apa, dan terakhir masjid yang sudah menerapkan itu kira-kira masjid mana ya? Hmm. Oke, terima kasih, Bang. Untuk yang masjid itu ada beberapa masjid yang aku tahu gitu, tapi aku lupa, nanti aku akan share di grup WA ya, aku akan share di grup WA peserta nanti untuk beberapa masjidnya. Karena aku nggak hafal gitu ya. Tapi ada beberapa eko masjid yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur ada insya Allah. Terus untuk yang acara komunitas tadi ya, misal buat yang kan seringnya ini ya apa tuh namanya ngasih takjil gitu ya biasanya kalau puasaan. Nanti kalau misal yang acara lain apa ya yang nggak nyampah gitu, nah itu bisa misal nih aku ada beberapa contoh event. Bentar. Berbagi takjilnya bisa dicoba di konsep dengan wadah-wadah yang dia bukan plastik sekali Eco-friendly. pakai gitu. Jadi misal pesan di cateringnya gitu atau di warungnya minta bungkus pakai daun dong, bisa enggak gitu, mungkin agak jarang ya, harus harus nyari-nyari, perlu usaha gitu ya untuk mendapatkan provider yang mau menuruti keinginan kita gitu. Tapi ya memang harus begitu, harus diusahakan gitu, apakah mau pakai besek atau misal mau sistem berbagi takjilnya atau berbagi makanan buka puasanya adalah kayak ini. Mungkin teman-teman pernah lihat, aku pernah lihat di salah satu coffee shop gitu di Jakarta, itu dia suka berbagi makanan di hari Jumat, Jumat berkah gitu, tapi dia sistemnya adalah prasmanan, jadi kayak kamu ngambil sendiri, jadi orang yang ngambil itu dia harus bawa wadah, jadi nggak ada sampah yang terjadi gitu. Oh, gitu. Jadi ya udah dia kayak all you can eat gitu, orangnya yang datang yang mau Udah. ngambil Jumat berkahnya itu bawa kotak makan sendiri gitu, bawa piring sendiri, mungkin orang yang sekitar situ gitu. Jadi mungkin bisa di ini ya acara komunitasnya mungkin nggak harus di pinggir jalan, misal bisa di Betul, betul. dekat rumahnya siapa gitu ya. Jadi yang dikasih warga sekitar situ atau mungkin di warga yang dekat di Warga area kekurangnya. yang area mungkin yang area banyak warga prasejahteranya gitu ya, bisa di area yang seperti itu gitu. Tadi juga aku sempat ikut ini acara
acara ini apa dari salah satu food bank gitu di Surabaya, itu mereka sistem berbagi makanannya juga seperti itu. Jadi mereka bawa wadah gede di, ya udah kayak di box-box gede, nanti warganya yang datang boleh siapa aja boleh datang, boleh ngambil, tapi mereka bawa wadah sendiri gitu. Jadi ya udah itu kayak petugasnya cuma ngambilin terus nanti dibawa pulang wadah, udah nggak ada sampah yang terjadi gitu. Atau bisa juga misal acara buka bersamanya di apa, bicara buka bersamanya bisa ngajakin petugas kebersihan gitu ya, atau ngajakin warga di mana gitu. Nah itu bisa coba pesan catering yang kita bawa, minta wadah gede gitu, jadi nggak usah dibungkusin satu-satu gitu. Jadi tetap usahakan pakai wadah yang bisa, wadahnya sendiri lah, wadah yang dipunya seperti itu. Atau kalau enggak ya tadi pakai wadah-wadah yang dia bisa dipakai lagi, atau yang kayak daun besek gitu. Atau sepertinya juga sudah banyak ya pilihan opsi pembungkus yang mereka mengaku ini ya ramah lingkungan gitu, kayak styrofoam yang terbuat dari singkong atau apa gitu Iya, ya, iya. itu bisa dijadikan opsi gitu ya. Kayak gitu sih, Mam. Semoga menjawab ya. Iya, amin. Mungkin bisa juga ya bikin banner, silahkan bawa wadah sendiri gitu. Iya, Jadi kan kalau bisa. misalkan itu berlanjut, nanti ada beberapa orang yang datang dengan bawa wadah gitu kan. Mm-mm. Insya Allah juga berlanjut gitu kan kegiatan positifnya. Iya, Semoga benar. Ramadan juga makin berkah. Hmm. Terakhir ya, ini terakhir bagi pelaku penjual gitu dari Kalisia Jember, Mam, tips dong kalau ingin jual minuman, kalau nggak ingin pakai gelas plastik, karena pro kontra nih dengan suami mau jualan tapi yang mengurangi plastik. Terima kasih. Oke, iya ini memang ini ya dilema para penjual. Betul. Dilema para pedagang yang sudah aware dengan isu lingkungan tuh biasanya gitu. Malah kadang jadi kepikiran gak usah jualan aja apa ya gitu ya. Saking Iya, kepikiran betul. kepikiran ininya. Jadi kalau yang ini yang aku kepikiran ya, ide yang bisa diterapkan adalah satu dengan eh, menerapkan sistem bawa wadah sendiri gitu. Jadi kasih pengumuman, kasih Hmm. tulisan gitu ya, bawa Pengumuman wadah sendiri, misal dikasih diskon 500 perak atau berapa gitu ya, sesuai ini aja, sesuai apa harga diskonnya, plastik. sesuai harga, sesuai ya, tetap usahakan teman-teman tetap untung gitu ya, karena memang jualan kan nyari untung gitu. Kalau nanti buntung lah donasi lah gitu, maksudnya kan kita bukan sedekah ya, niatnya memang jualan gitu. Misal bisa coba diterapkan seperti itu. Jadi em, yang bawa wadah sendiri dapat diskon, atau misalnya yang bawa wadah sendiri nanti ke pembelian keberapa dapat gratis gitu kan. Atau bisa juga dengan cara teman-teman bikin pengumuman ke yang beli gitu, kalau kamu bawa balik bungkus yang habis dari kamu pakai gitu, dibalikin ke sini pas kamu beli itu dapat diskon gitu. Atau misal 10 10 wadah Hmm. yang kamu balikin kamu dapat gratis satu gitu. Atau bisa juga tadi pakai opsi wadah-wadah yang dia mengaku biodegradable gitu ya, yang dia bisa terurai lebih cepat dibanding plastik gitu, yang bahannya tuh dari tumbuhan kayak gitu gitu ada, tapi memang dia secara harga pasti lebih mahal. Satu bijinya lebih mahal, nggak akan semurah plastik sekali pakai untuk harganya. Tapi tetap kembali lagi harus diperhitungkan harga jualnya gitu. Karena kan kembali lagi jualan nyari untung gitu. Seperti itu. Iya, betul. Semoga Ya, silahkan beri didiskusikan. pencerahan. Iya, semoga bisa jadi pelopor juga penjual yang memang mengurangi plastik. Karena sebetulnya kalau misalnya satu orang udah ngelaksanain, pasti orang-orang sekitarnya juga, ah kayaknya ide bagus tuh ya, gitu. Nah, oke. Untuk sesi tanya jawab, kami sudahi terlebih dahulu ya. Mohon maaf terlebih dahulu jika ada yang memang belum terjawab, karena memang keterbatasan waktu kita. Sudah 24.3. Iya, sama-sama Kak Alicia. Sudah 24.4 sekarang. Kita mau share terlebih dahulu link untuk evaluasi. Jadi teman-teman, materi kali ini akan kita share di grup WA grup. Jadi asalkan enggak ya maksudnya. Oh, maaf. Aku ulang kembali. Jadi link materinya akan ada ketika teman-teman sudah mengisi link evaluasi. Jadi teman-teman silahkan isi link yang ada di chat. Udah ada belum ya? Mohon maaf, teman-teman panitia boleh ada di. Oke, ini link evaluasinya sudah di-share. Teman-teman boleh isi dulu
link evaluasinya, boleh sambil aku tutup juga acaranya, sambil isi link evaluasi biar nggak ketinggalan juga materinya. Jadi info juga untuk webinar pada malam hari ini, kita share materi setelah teman-teman isi link evaluasi, dan juga mohon maaf kita tidak share sertifikat ya teman-teman. Jadinya memang webinar pada malam hari ini kita belum bisa untuk share sertifikat. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan teman-teman boleh isi link evaluasi dengan saran-saran teman-teman yang membangun. Juga untuk Mama Berkelodi bisa tahu nih materi apa yang sekiranya teman-teman penasaran selanjutnya kita akan bahas gitu ya. Karena materi pada malam hari ini udah seru banget ya. Sayang sekali kalau misalkan tidak kita lanjutkan kebermanfaatan dan keseruan hari ini. Oke, terima kasih juga kepada Mam Vicky sebagai narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat insightful, yang sangat mencerahkan, dan juga sekaligus membuat hati ini miris gitu ya dengan keadaan yang sedang terjadi ini. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Akhir kata, lingkungan adalah hak seluruh manusia. Maka warisan paling istimewa adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Ayo kita benahi sama-sama. Terima kasih atas keseruannya teman-teman. Saya Sarah undur diri, sampai jumpa di event Mama Berkelodi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku izin end Zoom Terima ya. kasih teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa isi link evaluasi.